Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat pagi semuanya buat komunitas Didi Channel ya, buat seluruh komunitas Didi Channel ya. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu buat teman-teman semua. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman ya, gua akan coba ngepantau market dari Shiba Inu teman ya. Jadi udah lama banget nih gue nggak ngepantau market Shiba Inu teman ya. Sebentar, gue terakhir tuh ngepantau market Shiba Inu itu kapan ya? Sebentar. Ini ya, gue kepantau 7 hari yang lalu cuy ya, 7 hari yang lalu. Nah, kira-kira ada updatean dan news apa sih mengenai Shiba Inu ya? Kenapa harganya kok gitu-gitu baik gitu ya? Apalagi bond tambah longsor gitu ya teman. Oke, jadi untuk ngebahas itu semua ya nanti bakal gue bahas lah ya. Intinya kalian tonton sampai habis teman. Nah, buat teman-teman semua nih yang mungkin belum subscribe di channel, kalian tinggal subscribe dulu teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan update selalu info news seputar cryptocurrency dan updateannya, teman. Dan buat teman-teman semua yang belum join grup Telegram gua, silahkan join ya, teman ya. Untuk link udah gue sediain di kolom deskripsi, teman. Karena apa? Karena di situ setiap harinya gua akan update seputar news cryptocurrency serta sentimen-sentimennya ya. Gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi, teman ya. Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke? Oke, jadi kita enaknya langsung aja pergi ke market cap ya teman, coin market cap, dimana untuk faktor Fear and Greed Index meningkat 1 biji ya. Kalau kemarin kan di 73 nih, sekarang di 74 ya. Artinya untuk faktor keserakahan itu naik tipis gitu teman ya. Hal itu dikarenakan apa? Ya balik lagi mengenai narasi persetujuan ETF yang akan datang di 10 Januari 2024 ya. Kurang 7 hari lagi, kurang 7 hari, santai ya. Karena dari kemarin gue udah ngejelasin ya bahwa saat ini tuh momen krusial banget ya, momen sangat penting banget ya. Karena apa? Ketika ETF Bitcoin disetujui, otomatis Bitcoin akan boom ya, otomatis ya. Meskipun kalau kita lihat ya dari kenaikan sebelumnya Bitcoin ya, itu memang Bitcoin udah naik tajam banget ya, udah kenaikannya tuh udah banyak banget teman-teman. Kemarin sempat ada yang tanya apakah ketika nanti ETF Bitcoin itu di-approve, Bitcoin akan terus naik bang. Kan kalau kita lihat kenaikan Bitcoin itu udah banyak banget. Gue rasa masih tetap naik mas ya, masih tetap naik. Tapi naiknya itu nggak sesignifikan langsung ke 100k, no ya, nggak seperti itu ya. Kemarin gue udah sempet nargetin ya untuk kenaikan dari Bitcoin itu ke sekitar 48 sampai 50k ya, di area segitu ya. Kalau misalkan memang nantinya Bitcoin ETF disetujui, karena kemarin di live streaming gue udah nentuin ya titik-titiknya mana aja lewat Fibonacci gitu temen ya, dan dia ngarah ke level sekitar 48 sampai 50k. Intinya seperti itu temen ya. Itu kalau disetujui. Kalau diundur bang ya udah pastiin siap-siap longsor gitu ya. Dan saat ini teman ya untuk rate Bitcoin ya berada di level 45.294. Artinya ini mengalami kenaikan 7% dalam kurun waktu 7 hari gitu. Kalian bisa lihat sendiri untuk marketnya sendiri juga untuk Bitcoin ya mengalami kenaikan, dan disusul Ethereum saat ini ada koreksi ya teman-teman, 0,39% dalam kurun waktu 24 jam karena kemarin sempat tembus di 2,4 teman-teman ya. Oke. Dan untuk yang lainnya, untuk altcoin lainnya bisa dibilang gue ini ya, untuk yang lainnya itu banyak koreksi ya teman, banyak koreksi seperti Avalanche ya. Solana ini koreksi 3% ya, rata-rata koreksi semua. Dan gue pernah infoin ini sebelumnya ya teman ya, bahwa memang narasi ETF spot Bitcoin tuh nantinya akan berdampak cukup besar tuh. Yang pertama ya hanya untuk Bitcoin, altcoinnya menyusul gitu teman ya. Oke, jadi jangan heran kalau nanti misalkan ETF spot disetujui, hanya Bitcoin aja yang naik gitu teman ya. Mungkin ada sebagian altcoin lainnya yang naik ya, yang utama itu yang memiliki use case serta fundamental yang cukup kuat ya, biasanya seperti itu ya, seperti Ethereum, Solana, Avalanche ya temen, yang XRP ini masih sepenuh spekulasi ya temen ya, sayang banget ya, padahal use case nya tuh cukup keren ya. Ada Polygon, Chainlink ya temen. Oke, dan itulah temen ya.
Oke, di sini untuk Shiba Inu sendiri saat ini tuh berada di rate tetap ya teman ya, dia belum turun di area sekitar 0,001 ya. Dan untuk pertumbuhan dalam kurun waktu 7 harinya ini cukup tipis banget ya, hampir 2%. Jadi nggak ada 2% untuk pertumbuhannya. Padahal yang lainnya tuh tumbuhnya gila-gilaan ya teman. Ya hanya Shiba Inu yang stagnan gitu teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ya ke pembahasan Shiba Inu, teman ya, di sini gue infoin lagi ya. Di sini gue kutip dari bitcoin.com, katanya Bitcoin melonjak melewati 45K seiring pasar mengincar persetujuan ETF mempersiapkan panggung untuk halving di bulan April. Jadi memang narasinya saat itu lebih ke ETF ya teman. Jadi ada dua narasi ke ETF Bitcoin, persetujuan ETF Bitcoin dan panggung pra halving ya, atau sebelum halving lah teman ya. Oke, jadi memang itu yang memungkinkan kenapa harga Bitcoin bisa melonjak tajam ya teman. Oke, ya jadi memang analisa itu cukup bukan analisa ya, narasi itu cukup kuat banget ya untuk saat ini gitu teman. Dan di sini ya katanya ekonomi kripto itu saat ini naik hingga menjadi 1,74 triliun ya, semenjak pencapaian Bitcoin tertinggi di tahun ini di level 45.000 US dollar teman ya, dimana spekulasi ETF dan optimisme pra halving itu cukup kuat ya teman. Oke, jadi ini nggak usah perlu gue bahas detail ya, karena di video-video gue sebelumnya udah gue jelasin juga kenapa market Bitcoin cenderung naik dan kenapa market Bitcoin kalau kita lihat secara chart sebenarnya dia harusnya penurunan. Kenapa kalau dia satu aja? Ya karena momen-momen ini gitu ya. Itu udah gue jelasin berulang-ulang kali ke teman-teman semua. Oke. Jadi kita nggak perlu untuk ngulang ini ya. Intinya berita newsnya ini ya kayak gitu intinya ya. Oke. Jadi kita langsung aja ya masuk ke pembahasan langsung ya mengenai updatean ya dari si Shiba Inu gitu teman ya. Kalau kita lihat teman ya, kalau kita lihat memang belum ada ya updatean dari Shiba Inu gitu teman. Tapi kalau gue lihat ya, kalau gue lihat ada beberapa kayak tweetan ya dari si si Satoshi Kusama ya teman. Dari si Satoshi Kusama, sebentar, tweetannya ini nih ya. Dia tuh men-tweet ya pada 7 jam yang lalu tuh gambar kayak gini doang cuy. Nih ya. Jadi gambar yang berjabat tangan gitu. Artinya ini kan kalau feeling gue ya ini kayak sebuah kerjasama bisa, kolaborasi juga bisa. Ya, ini berjabat tangan gitu teman. Ini pada jam 01.48 3 Januari 2024 ya teman ya. Oke, saat ini ya. Baru 7 jam yang lalu kok ini untuk updateannya gitu teman. Nah tapi ini dikomentari nih para si Bond Army ya. Jadi intinya dia tuh agak sebel sama si Satoshi Kusama gitu. Sebelnya kenapa bang? Katanya gini, investor bond telah menunggu Shibarium sejak tahun 2021. Selagi kami menunggu, puluhan layer 2 muncul dan mengambil tempatnya di semua bursa. Tolong jangan membagikan simbol, tanda, GIF dan konyol lagi katanya. Tampilkan seperti laki-laki yang membuat pernyataan. Oke, jadi intinya ini adalah salah satu Bond Army lah ya bisa bilang. Karena kenapa ini Bond Army, kenapa nggak Shiba Army bang? Gue udah bilang sebelumnya ya bahwa strategi ya sistem yang diciptakan oleh Satoshi Kusama ini dengan menerapkan bond menjadi biaya gas fee ini bisa dibilang tuh kayak mecah komunitas Army ya, mecah komunitas Shiba Inu itu sendiri. Ya jadi ada sebagian yang pro Army, ada yang sebagian yang pro bond ya gitu mana. Dan ada sebagian yang kontra di bondnya ini ya dari keseluruhan dari Shiba Army itu sendiri teman ya. Yang mudah-mudahan sih mereka nantinya bisa bersatu ya ketika memang ekosistemnya udah disatukan ya teman. Oke, jadi ini adalah salah satu yang kontra nih ya mengenai Bond Army yang gue rasa dia nge-hold bond banyak ya, tapi kenapa bond kok nggak naik-naik ya selama dia menunggu banyak layer 2 yang udah bermain di dalam market cryptocurrency dan itu berhasil naik gitu teman. Ya, kenapa bond yang secara komunitas dari Shiba Army cukup kuat ya, dan dia sudah menjadi biaya gas fee dari Shibarium sudah mainnet, tapi bond masih di situ-situ baik, karena malah harganya itu longsor. Ya, harga longsor itu dikarenakan memang sistem dari bond Shiba Inu itu sendiri yang diciptakan oleh si Satoshi Kusama, di mana hasil dari
biaya gas fee yang berbentuk bond itu ya 70% di buyback ya, bukan buyback, di buyback ke Shiba Inu lalu di burn 70%. Hal itu ditransaksikan masih manual. Rencananya sih per Januari ini ya udah otomatis ya. Gue nggak tahu tepatnya kapan. Kemarin ada yang nanyain di grup Telegram, gue belum tahu. Tapi intinya per Januari ini ya untuk pembakaran Shiba Inu itu secara otomatis, teman. Jadi nggak dikumpulin banyak dulu, baru itu di burn gitu, enggak ya, nggak seperti itu. Kalau hal itu tetap dilakukan, harga bond makin turun, teman. Ya, karena ada sistem nantinya ini ya, yang secara otomatis di Shibarium pembakaran Shiba Inu, gue rasa ini akan menghambat laju bond untuk turun ya, ketika ada pembakaran dari Shiba Inu. Karena pembakarannya itu sedikit-sedikit gitu teman, nggak langsung dikumpulin dulu banyak baru di buyback untuk Shiba Inu lalu di burn, nggak seperti itu lagi. Intinya seperti itu ya teman. Oke, jadi di sini gue akan update lagi ya teman, sebentar. Nah, kalian bisa lihat ya di sini, dia kan Satoshi Kusama menjabat tangan gitu ya, kayak sebuah tanda kolaborasi atau kerjasama atau persetujuan ya, bisa jadi. Nah, tadi itu ini kan sebentar, ini per 7 jam yang lalu ya. Hari ini 7 jam yang lalu. Sebentar, gua akan scroll ke atas ya teman. Tadi itu, nah ini nih. Jadi setelah Satoshi Kusama men-tweet seperti itu ya, men-tweet persetujuan jabat tangan itu, teman. Nah, ini gue kutip lagi nih, Binance ya, pada 6 jam yang lalu, ini per hari ini, teman. Dia tuh mengutip B ya. Tapi ini nih yang menimbulkan spekulasi, dan ini dibalesin oleh si Bond Shiba Swap ya, teman ya. Dibales oleh Bond Shiba Swap, dia tuh nanya nih. Ada yang nulis bond. Nah, ini ada bond daftar Binance ya. Oke. Nah, ini tentunya menimbulkan spekulasi gitu teman ya. Menimbulkan spekulasi. Sedangkan tadi kita tahu untuk Satoshi Kusama kan gini ya, ada lambangnya logo jabat tangan, itu bisa jadi persetujuan juga, kolaborasi, kerjasama, intinya seperti itulah ya. Nah, di sini 6 jam setelah ya, 1 jam setelah Binance itu men-tweet begini, ini bisa aja Bitcoin, bisa aja Binance ya. Tapi di sini banyak yang berspekulasi nih, katanya bond ya, coming bond listing Binance ya, bahkan ada yang nge-tweet seperti ini gitu teman. Apakah ini benar-benar bond teman ya? Kita nggak tahu ya, gue sendiri belum tahu. Ini hanya sifatnya baru spekulasi karena belum ada konfirmasi resmi dari Twitter Shiba Inu ataupun konfirmasi resmi dari pihak Binance sendiri yang akan melisting bond, itu belum ada. Artinya ini sifatnya masih spekulasi ya teman ya. Bukan berarti gue tayangin ini bond akan listing di Binance, no, bukan seperti itu ya. Ini gue hanya nunjukin bahwa ada spekulasi tertentu saat ini untuk bond ya teman ya, yang spekulasinya itu dikait-kaitkan dengan tweetan si Binance dan tweetan Satoshi Kusama dengan logo berjabat tangan ya teman. Intinya seperti itu ya. Bentar, kita akan coba lagi lihat ya. Nah, di sini untuk salah satu akun tukar Shiba tulang nih ya, apa bond Shiba, ini Shiba Army juga sih ini ya, akun Shibon. Kapan tulang di listing ya, ini mungkin ya, kapan tulang gitu ya, kapan bond gitu ya teman. Intinya ngebalesin tweetan dari si Binance itu sendiri. Nah, dan gak hanya itu ya teman, gak hanya itu ya, ini gue langsung aja masuk di Lucy Shibarium, dimana ini adalah salah satu marketingnya, ibarat kata ya, promosinya dari tim Shiba Inu. Kalau kita scroll ke bawah, memang ini hanya ucapan selamat tahun baru ya. Dia nge-share seperti gambar Shiba Inu gitu sendiri teman. Nah, pada 6 jam yang lalu, kalau kalian perhatikan di sini ya, 6 jam yang lalu ya, intinya dengan sabar menunggu ya. Ini ada Shiba Swap, Shibarium, Bond, Ship, List, Shiba Hub, Shiba Eternity ya, Metaverse-nya dan lain-lain banyak di sini. Nah, di sini Shibarium, dia cuma Shibarium-nya nih ya yang ditulis integration. Nah, ini ada apa? Yuk kita scroll ke bawah. Nah, ini nih, unit bond for all this gitu teman. Sebentar ya. Jadi intinya saat ini bond itu saat ini sedang dikolaborasikan ya, dikolaborasikan dengan gue rasa ya, dikolaborasikan dengan banyaknya ekosistem ya dari si Shiba Inu itu sendiri ya. Anda membutuhkan bond untuk semua ini katanya teman ya. Oke.
Apa mungkin apa namanya, jabat tangan ya, jabat tangan yang dimaksudkan oleh si Toshi Kusama ini tentang eh, integrasi dari semua ekosistem Shiba Inu ini. Ya, apa mungkin seperti itu, teman? Kan kita tahu ya, di Shiba Inu kan ada Metaverse, ya, ada Shiba Eternity, ada SHIB.io, ada Shiba Hub, ada Swap, ada ini apa namanya nih, majalah SHIB ya teman ya. Apa mungkin arti berjabat tangan itu saat ini Shibarium sedang diintegrasikan di seluruh ekosistem Shiba Inu sebelum nantinya memang seluruh ekosistem Shiba Inu bisa bertransaksi di bond, bertransaksi di Shibarium, teman. Ya, apa mungkin seperti itu? Kalian bisa tulis saja di kolom komentar, teman ya. Tapi gue rasa kalau misalkan memang ini sudah terintegrasi ya, artinya di transaksi Metaverse, Shiba Eternity, Swap ya, ini sudah memakai jaringan bond semua ya. Tinggal nunggu waktu ya. Gue rasa tinggal nunggu waktu. Apakah bond saat ini belum dipakai, Bang? Udah. Kalau belum dipakai, otomatis nggak mungkin dong ya. Bond kemarin mencapai 200 juta transaksi. Ya intinya gue rasa udah diintegrasikan, mungkin sebagian ya temen. Jadi belum semua mungkin ya. Jadi gue rasa ini ya temen. Dan ini Lucy juga men-tweet seperti ini ya. Ini berjabat tangan juga, ada tulisannya bond atau tulang gitu temen ya. Ini sama persis ya tweetan dengan si Toshi Kusama yang ini ya, pada 8 jam yang lalu temen ya. Sama persis. Gue rasa mengenai jabat tangan ini bukan spekulasi terlisting di Binance seperti yang kita tadi lihat ya. Gue rasa ini mungkin integrasi ya, seperti yang udah ditweet oleh si Lucy ini ya, mengenai integrasi dari si ekosistem Shiba Inu itu sendiri gitu. Nah seperti ini ya, Shibarium integration ya teman ya, akan diintegrasikan di seluruh ekosistem Shiba Inu ya, project-projectnya maksudnya ya. Gue rasa akan seperti itu gitu teman ya. Apa nggak bener Bang yang tadi itu yang bond akan diintegrasikan atau di listing di Binance ya? Kita berdoanya sih mudah-mudahan ya teman, mudah-mudahan ya. Kalau memang bond listing di Binance otomatis itu akan boom untuk si bond, pasti harganya bisa naik di 1,5 atau 1,8 lagi ya di all time high-nya kemarin. Gue rasa ya kalau misalkan memang benar di listing di Binance gitu teman. Tapi kalau gue rasa sih nggak di listing ya, nggak ke situ ya. Gue rasa hanya info mengenai integrasi ini. Gue rasa sih ya. Oke. Dan kalau gue lihat sendiri ya, sebentar, kalau gue lihat di apa namanya market dari sisi Shiba Inu ini sendiri, memang gue udah nargetin ya temen, gue udah nargetin di analisa gue sebelumnya bahwa untuk target long term untuk ini Shiba Inu ya, ini di rate di 0,0015 ya. Dan saat ini memang marketnya cenderung sideways. Bahkan dia di sini udah ngebentuk triple top ya, artinya memungkinkan Shiba Inu ini mengalami penurunan. Dan penurunannya kemarin udah gue kasih tanda ya temen ya, dia akan di 0,0009 sampai 0,008 ya, kemungkinan terbesarnya kalau misalkan dia turun tajam. Hal itu terlihat ya dari segi volume transaksinya yang semakin menurun ya. Di sini kalian bisa lihat temen, dan kalian juga bisa lihat dari segi MACD-nya ya. Ya MACD-nya ini masih nge-support akan adanya penurunan untuk Shiba Inu ya di time frame 1D teman ya. Oke, masih ada penurunan sedikit ya kalau gue rasa. Kalau ini misalkan nanti turun melengkung dan membuat sebuah apa namanya persilangan, gue rasa akan ada kenaikan lalu ya. Setelah itu akan ada kenaikan, kalau gue rasa seperti itu. Ya kita tinggal pantau-pantau aja untuk saat ini market Shiba Inu ya. Karena banyak yang nanyain di grup Telegram juga, Bang gimana Shiba Inu? Di komentar-komentar juga, Bang gimana Shiba Inu ya. Jadi memang belum ada updatean cuy, belum ada updatean mengenai Shiba Inu ya. Gue rasa updateannya ya itu tadi ya teman, spekulasi mengenai si Toshi Kusama yang men-tweet jabat tangan itu tadi ya. Ada yang spekulasi tadi bahwa berbarengan ya, setelah 1 jam setelah si Toshi Kusama nge-tweet jabat tangan, Binance nge-tweet B ya, entah itu Binance, entah itu Bitcoin atau bond ya. Jadi banyak tadi yang bertanya-tanya kapan bond gitu ya, seperti yang udah gue ungkapin tadi. Oke ya, mudah-mudahan kita berharapnya bond akan terlisting di Binance, mudah-mudahan, amin ya. Oke, jadi itu tadi teman ya analisa gua atau updatean news gua mengenai seputar news cryptocurrency khususnya di Shiba Inu teman ya. Semoga bisa bermanfaat.
Dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di acara video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.